Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Dwilianto dari kelas TI 22A dengan NIM 22416 226 2011124 dengan dosen pengampu Pak Fatur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses manufaktur plastik. Oke, kita langsung ke materinya saja ya. Pengertian proses manufaktur yaitu suatu pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisik dengan tujuan mengubah tampilan, sifat, dan bentuk produk akhirnya. Selanjutnya ada pengertian plastik. Plastik adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Benda plastik juga sering kita temui di semua tempat, mulai dari bungkus makanan, peralatan elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Untuk membentuk plastik tersebut, setiap jenis bentuk dan material plastik mempengaruhi proses dan teknologi dalam pembuatannya. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat plastik. Yang pertama ada ringan, berat jenis 1,1 sampai 1,6. Yang kedua tahan kelembapan dan tahan korosi. Yang ketiga kekuatan dielektrik yang cukup baik. Yang keempat transparan atau berwarna. Yang kelima daya redam getaran yang baik. Yang keenam lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Yang ketujuh ada kekuatan lebih rendah daripada logam. Yang terakhir tidak tahan panas dan stabilitas dimensi yang cukup rendah. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya di sini tentang proses manufacturing plastik. Proses manufacturing bahan plastik banyak keragamannya, tetapi proses tersebut belum tentu bisa masuk pada jenis plastik, yaitu thermosetting dan termoplastik. Jadi pada prinsipnya ada proses hanya untuk thermosetting, ada juga proses hanya untuk jenis termoplastik, dan ada pula yang bisa digunakan oleh keduanya, seperti itu. Metode-metode yang digunakan untuk mengkonversi bahan plastik dalam bentuk pelet, butiran, serbuk, lembaran, cairan, atau dibentuk performanya ke bentuk atau bagian bahan plastik mungkin mengandung berbagai zat adiktif yang mempengaruhi sifat serta prosesnya dari plastik tersebut. Baik, kita next. Di sini ada thermosetting dan termoplastik. Untuk thermosetting sendiri, jika dipanaskan menjadi kaku secara permanen atau tidak dapat dilembekkan kembali. Untuk termoplastik dapat dipanaskan berulang kali dan dapat membentuk ulang, atau bahasanya seperti didaur ulang lah ya. Untuk thermosetting ialah jenis plastik yang mengalami proses pengerasan permanen ketika dipanaskan di atas suhu tertentu dan tidak dapat dilembutkan kembali melalui pemanasan ulang. Proses pengerasan ini disebut dengan istilah pengawetan atau pengaturan. Plastik thermosetting biasanya dibentuk melalui reaksi kimia yang irreversibel, membentuk ikatan silang yang kuat antara rantai molekul sehingga menciptakan struktur yang stabil dan tidak dapat diubah kembali. Contoh plastik thermosetting termasuk resin epoxy, polister, tak jenuh, dan fenol formaldehida. Plastik thermosetting sendiri umumnya digunakan dalam aplikasi di mana kekuatan, ketahanan terhadap panas, dan stabilitas dimensi sangat penting, seperti dalam pembuatan komponen elektronik, bagian otomotif yang ada di motor, mobil, seperti itu, dan bahan bangunan lainnya. Untuk termoplastik sendiri, ialah jenis plastik yang dapat lunak dan dipanaskan hingga suhu tertentu untuk membentuk atau dibentuk ulang ke dalam bentuk yang diinginkan, dan kemudian mendingin kembali menjadi bentuk yang keras dan tetap. Proses ini dapat diulangi berkali-kali tanpa mengalami perubahan kimia yang signifikan. Plastik termoplastik terdiri dari rantai molekul yang panjang dan fleksibel yang dapat bergerak satu sama lain ketika dipanaskan dan kemudian menjadi kaku ketika didinginkan. Contohnya plastik termoplastik itu seperti polietilen, polipropilena, polivinilklorida atau PVC, polistirena, polisinterfthiat atau PET, dan sebagainya. Seperti itu. Untuk
Perbedaan dari termosetting dan termoplastik, yang pertama, untuk termosetting tidak dapat didaur ulang, reaksi pengerasan cepat, dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Untuk termoplastik sendiri, yang pertama dapat didaur ulang kembali, yang kedua reaksi pengerasan lambat, dan yang terakhir dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat, seperti itu. Oke, di sini ada metode proses manufacturing bahan plastik sebagai berikut. Dari termoplastik ada proses pemesinan, pengelasan, pengeleman, pengerolan, ekstruksi, injeksi, blowing, thermoforming, rotasi casting, expanding foaming, spinning, blow film. Untuk thermosetting ada handy layup, reaction injection molding, compression molding, transfer molding, spraying, maupun casting. Seperti itu. Oke, kita bakal masuk ke proses manufaktur termoplastik. Yang pertama ada proses pemesinan. Pada prinsipnya, pengerjaan plastik dengan permesinan dapat dikerjakan dengan pengerjaan logam atau kayu, yang biasa hanya harus mengadakan perubahan pada alat potong. Hal yang harus diperhatikan adalah sifat plastik yang sensitif terhadap panas dibandingkan logam. Di sini saya contohkan gambar seperti ngebubut, memotong atau menggerinda, gergaji, dan sebagainya. Sebenarnya teknik proses pemesinan ini cukup banyak ya, liputi mengkikir, bor, freeze, dan pembuatan ulir, seperti itu. Selanjutnya ada pengelasan. Pada prinsipnya hanya termoplastik yang dapat dilas, itu pun harus bahan yang sama. Ini karena di setiap jenis plastik mempunyai berat molekul yang berbeda-beda. Adapun bahan termoplastik yang dapat dikerjakan dengan las adalah sebagai berikut. Tercantum di sini. Gambarnya seperti ini. Dan jenis-jenis pengelasan itu ada 5 ya. Yang pertama tuh pengelasan dengan elemen panas, pengelasan dengan gas panas, las gesek, las frekuensi tinggi, dan las ultrasonik. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada pengeleman. Suatu sistem penyambungan modern dengan pengeleman bahan yang akan disambung tidak perlu dilelehkan seperti pada pengelasan. Oleh karena itu, pengeleman lebih baik beberapa segi dari pengelasan. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada pengerolan atau calendering. Sebuah proses di mana lembaran-lembaran dari material termoplastik dibuat dengan cara melewatkan polimer halus yang dipanaskan di antara dua buah roll atau lebih. Biasanya roll untuk pengerjaan lembaran ini terdiri dari 4 sampai 5 roll utama. Susunan roll tersebut ada bermacam-macam, yaitu susunan I, L, F, dan Z. Dalam proses calendering, plastik dibuat menjadi gulungan antara dua roll yang membuatnya ke sebuah yang kemudian lewat sekitar 1 atau lebih tambahan gulungan sebelum melepas sebagai film berkelanjutan. Seperti itu. Gambarnya seperti ini, kurang lebih. Selanjutnya ada ekstruksi, yaitu suatu proses pembentukan plastik yang berbentuk profil atau bentukan yang sama dengan ukuran panjangnya yang cukup besar. Proses ini digunakan untuk membuat pipa, selang, sedotan, dan sebagainya. Teknik ini merupakan metode tertua dalam pencetakan plastik dan saat ini masih digunakan untuk mencetak plastik termosetting. Prosesnya ada seperti ini ya, tercantum di gambar seperti ini, kurang lebih seperti ini prosesnya, dan mesinnya seperti ini. Instruksi. Produk yang dibuat dengan cara ini termasuk tabung, pipa, lembaran, kawat, dan substrat pelapisan, dan bentuk profil. Proses ini digunakan untuk membentuk bentuk yang sangat panjang dengan jumlah yang besar, lalu dapat dipotong-potong dengan bentuk menjadi kecil-kecil. Ekstrusi dapat menghasilkan tingkat output tertinggi dari setiap proses plastik. Misalnya, pipa telah dibentuk di tekanan 2000 lb per H atau 900 kg per jam. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada injeksi ya.
Injeksi adalah proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara menginjeksikan atau menyuntikkan plastik cair ke dalam sebuah rongga cetak yang kemudian didinginkan dan dikeluarkan dari rongga cetak. Material dari proses ini adalah plastik dengan bentuk granula, yaitu butiran kecil, powder ataupun larutan. Pengerjaan ini menggunakan cetakan tertutup. Seperti itu. Alat-alatnya seperti ini dan ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Alatnya seperti ini untuk injeksi ya. Dan prosesnya seperti ini. Oke, kita next. Selanjutnya ada blowing. Ialah suatu proses pembuatan plastik yang bentuknya memiliki rongga-rongga pada bagian tengah dari produk. Plastik cair pada proses ini berbentuk pipa, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, lalu ditiup hingga menempel pada dinding cetakan. Pada hasil cetakannya, proses ini cenderung memiliki ketebalan dinding yang tidak merata dan umumnya produk berupa silinder. Gambaran seperti ini, blowing ya, untuk blowing. Proses ini terdiri dari pembentukan sebuah tabung disebut perishing dan memasukkan udara atau gas lain yang menyebabkan tabung tersebut mengembang menjadi berongga, tertiup bebas sesuai cetakan untuk membentuk menjadi produk dengan ukuran dan bentuk tertentu. Perishing secara tradisional dibuat oleh proses ekstrusi. Seperti itu. Selanjutnya ada thermoforming, pembentukan lembaran plastik menjadi bagian-bagian melalui aplikasi panas dan tekanan. Tooling untuk proses ini adalah yang paling murah dibandingkan dengan proses plastik lainnya. Juga dapat menampung bagian lembaran yang sangat besar serta bagian-bagian kecil. Prinsip kerja mesin thermoforming dengan memanaskan plastik berbentuk lembaran sheet hingga melunak atau soft, lalu meletakkannya di atas mold, lalu vakum mulai menyedot material tersebut ke dalam mold atau cetakan. Lalu material tadi dikeluarkan dari mold. Pada pembentukan sikat ini, proses vacuum forming memanfaatkan pneumatik, hidrolik, dan pengontrol panas yang memungkinkan lebih singkatnya waktu produksi. Seperti itu. Selanjutnya ada rotasi casting, yaitu proses pembentukan plastik, biasa juga disebut rotomolding. Ini menggunakan temperatur yang lebih tinggi atau tekanan rendah, low pressure. Dalam metode manufakturingnya, yang mengkombinasikan panas dan perputaran biaxial atau biaxial rotation, dalam proses ini bubuk di gelas halus dan dipanaskan dalam cetakan yang berputar sampai meleleh. Seperti itu. Jika bahan cair yang digunakan proses ini sering disebut lumpur salju molding. Prosesnya seperti ini dan alat juga seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada expanding foaming, yaitu proses expanding foaming material plastik dapat dikembangkan atau diperpanjang maupun diperluas. Campuran resin yang mengandung katalis dan bahan kimia yang dapat membantu proses perpanjangan atau expanding ditempatkan pada sebuah cetakan di mana ia akan memanjang ke struktur yang berbentuk sel, polyurethanes, polyethers, urea formaldehida, polyphins, dan phenolics adalah bahan-bahan yang sering dikerjakan dengan cara seperti ini. Next, selanjutnya kita masuk ke proses manufaktur. Oh, masih termoplastik ya. Selanjutnya ada spinning. Spinning dari plastik bisa dipanaskan, dimulurkan, ditarik menjadi serabut, kemudian dipintal menjadi benang bisa lebih kuat. Contohnya kain, tas, jaring, gelasan, atau jala ikan. Alatnya seperti ini, alat prosesnya. Selanjutnya ada blow film, yaitu proses pembentukan plastik berongga dengan cara meniupkan udara bertekanan ke material plastik hasil ekstrusi melalui cincin udara atau airing. Ini ya. Material plastik yang digunakan biasanya adalah PA, LDPE, dan HDPE. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya kita bakal masuk ke proses manufaktur thermosetting. Yang pertama tuh ada handy layup. Handy layup tuh proses pengerjaan secara manual dengan mold sebagai cetakan dibentuk sedemikian rupa, lalu dilapisi lapisan pemisah,
atau release agent sehingga cairan resin dan cetakan tidak menempel. Lalu dilapisi cairan resin. Setelah itu cairan resin ditambahkan bahan penguat atau reinforcement seperti serat. Lalu cairan mesin tersebut diratakan dengan menggunakan kuas atau roller agar permukaannya rata dan rapi. Jadi setelah dituangkan si resinnya lalu diratakan menggunakan roller seperti itu. Seperti ini ya. Selanjutnya ada reaction injection molding atau RIM. Tidak seperti injection molding standar yang menggunakan bahan termoplastik, RIM ditunjukkan untuk mengolah plastik thermosetting. Teknik reaction injection molding umumnya diaplikasikan untuk pembuatan produk plastik dengan ukuran besar dan bentuk geometris yang cukup kompleks, seperti bumper, spoiler, dan fender kendaraan. Selanjutnya ada compression molding. Menekan bahan yang sedang dipanaskan menjadi bentuk sesuai cetakan atau mold. Mekanisme penekanan pada peralatan umumnya menggunakan sistem hidraulik dengan kapasitas tekanan sesuai dengan jenis bahan dan dimensi yang dibentuk. Alatnya seperti ini, jadi prosesnya itu ditekan gitu ya, dijepit gitu seperti itu. Kurang lebih seperti itulah ya. Ini gambarnya di sini contohnya. Selanjutnya ada transfer molding, yaitu proses manufaktur yang menggabungkan fitur cetakan injeksi dan cetakan kompresi. Ini melibatkan penggunaan sejumlah bahan mentah yang telah diukur sebelumnya. Ini dipanaskan dan dimasukkan ke dalam ruangan yang disebut pot yang terletak di bagian atas cetakan. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Transfer molding. Oke, kita next. Selanjutnya ada proses penyemprotan atau spraying ya. Proses ini merupakan proses penyemprotan material plastik yang biasanya pasal logam agar material logam dapat lebih tahan terhadap korosi dan terlihat lebih bagus. Jadi tuh agar di proses penyemprotan ini tuh untuk lebih menarik aja gitu loh. Ini prosesnya penting sih. Selanjutnya ada casting, yaitu proses pembentukan produk plastik dengan cara memasukkan plastik panas ke dalam cetakan, kemudian cetakan diberi tekanan. Tetapi berbeda dengan proses injeksi. Material plastik yang biasa digunakan adalah PA, PVC, ataupun PP. Gambarnya seperti ini cetakannya ya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke sejarah plastik. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahunnya pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Saat ini, penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat mencapai 60 kg per orang maupun per tahunnya. Di Amerika Serikat mencapai 80 kg per orang ataupun per tahunnya. Sementara di India hanya menyentuh angka 2 kg untuk per orang dan per tahunnya. Mungkin cukup sekian ya proses manufacturing plastik dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.